Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Muhammad Nur. Saya adalah salah satu peserta magang di Bimba AU gelombang ke-20. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan di tugas luar kelas yang keempat. Yaitu yang pertama ada pengamatan terhadap motivator. Yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Jadi pertama itu menyapa dan menyambut murid, kalau misalkan mereka sudah masuk Zoom, kita langsung memanggil mereka, kita harus sambut mereka gitu. Halo kakak, selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Gitu kan. Lalu yang pertanyaan kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview? Biasanya kita memulai kegiatan Bimba Interview itu dengan pembukaan bernyanyi. Kita bernyanyi lagu Bimba, kemudian kita ada tepuk semangat, lalu ada lagu Cinta Kasih Ananda, dan ada yang terakhir doa pembuka atau doa sebelum belajar, sebelum kegiatan. Lalu yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Kita harus ceria ya, jadi kita harus benar-benar membuat mereka nyaman dan menyenangkan dengan ceria gitu. Harus membuat mereka semangat, ya dengan kita harus semangat juga gitu loh, memberikan mereka senyuman, memberikan mereka kebahagiaan agar mereka merasa nyaman dan menyenangkan pembelajaran pada hari pembelajaran tersebut. Lalu yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Biasanya kita mengajak anak berdialog yang sederhana gitu kan. Hari ini kakak makan pakai apa? Hari ini kakak bangun jam berapa? Gitu. Jadi benar-benar dialog-dialog yang sederhana saja itu bisa membuat mereka tertarik perhatian mereka kepada kita. Lalu juga terkadang hal-hal yang mereka sukai bisa kita bahas di pembelajaran. Lalu bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Jadi kita memberikan reward atau motivasi kepada anak itu biasanya dengan acungan jempol atau dengan tos dulu. Jadi benar-benar ada ketika mereka berhasil ya, misalkan KUDA, kita diam, lalu mereka akan menjawab kuda. Pinter, rajin, anak rajin gitu kan, kakak anak rajin gitu kan. Ketika mereka berhasil membuat kata dari huruf-huruf yang kita sebutkan, kita beri reward tos gitu loh. Atau mungkin kita berikan reward dengan di Zoom biasanya ada emoticon gitu, bisa kita masukkan emoticon yang lucu agar mereka senang gitu, semangat. Lalu lalu kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yaitu tadi, jadi ketika mereka berhasil gitu kan, pokoknya setelah pembelajaran itu hampir selesai, kita berikan reward atau berikan semangat dengan memberikan emoticon atau bisa memberikan tos dulu gitu kan, atau bisa kasih jempol langsung gitu kan. Jadi benar-benar mereka merasa termotivasi dan mereka merasa dihargai atas usaha yang mereka lakukan. Apa ekspresi sikap dan penampilan motivator, bagaimana ekspresi sikap dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba. Jadi benar-benar kita ekspresinya harus selalu menyenangkan, harus senang gitu, harus bahagia. Lalu sikap kita adalah ya menganggap mereka adalah teman kita gitu loh, menganggap mereka adalah teman, bukan anak kecil ya. Jadi kita harus menganggap mereka teman gitu. Jadi akan nyambung pembahasan yang kita bahas dengan mereka gitu loh. Kemudian penampilan kita ya tentu saja harus rapi, harus menarik agar mereka merasa kita belajarnya dengan serius, dengan menyenangkan, karena kakaknya juga senang, kakaknya juga semangat gitu loh, ibunya juga semangat. Lalu apa yang harus dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan? Agar murid tidak merasa bosan, tentu saja tadi kita bilang, kita ajak mereka berdialog, ajak berbicara, ajak mereka bertanya ya. Jadi kita harus aktif dalam bertanya, harus aktif dalam berdialog, mengobrol, karena mereka ketika diam gitu kan, hening gitu, harus kita mulai dengan pembicaraan kita terlebih dahulu agar mereka benar-benar merasa ini sedang pembelajaran loh, jangan diem aja gitu. Mereka harus aktif juga. Lalu apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan berbarengan? Ya, jadi setelah pembukaan itu tadi,
kita langsung bertanya mau kemana kita, pegang tiketnya gitu kan. Mereka ada yang bilang mau ke taman, mau ke pokoknya ke kebun binatang gitu. Jadi mereka benar-benar antusias gitu. Oke, kita berangkat gitu kan. Setelah kita bilang 1, 2, 3 mulai, mereka langsung membaca berbarengan seperti itu. Lalu ketika motivator mendengar salah satu murid atau misalkan murid-muridnya berhasil membaca satu kata, kita kasih, iya bagus kakak gitu kan, kakak yang rajin gitu. Jadi ketika mereka selesai membaca semuanya gitu kan, kita kasih reward gitu kan. Rewardnya ya tadi mungkin emoticon di Zoom, atau mungkin bisa jadi kita kasih jempol langsung, atau kita kasih tos berbarengan seperti itu. Lalu pengamatan terhadap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Sangat antusias sekali mereka ya, mereka semangat belajar pada pagi hari ya, karena saya kebetulan dapat yang pagi hari. Jadi benar-benar pagi hari gitu kan. Udah mandi apa belum gitu kan? Belum bu gitu kan. Belum, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita masih semangat pagi hari gitu kan. Tepuk semangat, semangat sekali sampai mereka mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi. Kemudian juga bernyanyi, mereka bernyanyi sangat kencang, sangat kuat gitu kan. Jadi benar-benar terasa banget kebahagiaannya gitu mereka, walaupun pagi-pagi belum mandi atau ada juga belum sarapan, tapi mereka masih ingin belajar langsung gitu loh. Jadi gak sempat istilahnya, mereka tidak menyempatkan untuk mandi dulu atau makan dulu, pengen langsung belajar gitu. Lalu bagaimana, apakah murid ada yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak semangat selama kegiatan Bimba? Kalau saya pribadi, mungkin karena saya baru ya, jadi melihat mereka ya masih seperti itulah ya, mungkin masih malu-malu melihat ada saya di situ, jadi mereka malu-malu ya, belum bisa beradaptasi dengan saya pribadi gitu. Tapi tetap saya akan memberikan berusaha untuk mendekati diri saya kepada mereka, agar mereka juga mau terbuka dengan saya seperti itu. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Mereka antusias sekali ya. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa mereka baca bareng-bareng. Ada yang mungkin lebih cepat, ada yang mungkin sedang gitu kan, biasa saja, dan ada yang mungkin lambat. Nah, di situ mereka walaupun berbeda, tetapi mereka tetap semangat untuk membacanya, karena kita juga memberikan motivasi, kita memberikan juga semangat gitu, tidak membedakan setiap anak-anak itu gitu loh. Jadi benar-benar kita harus fokus bahwa mereka itu sama-sama harus kita bimbing, tidak hanya yang ini doang, tidak hanya yang ini doang, tidak hanya yang ini doang. Berarti harus kita semuanya bimbing, semuanya merasa termotivasi, semuanya merasa kita kasih sayangi gitu. Lalu apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Iya, mereka tuh sangat senang, antusias oleh motivator ya, karena mereka juga anak-anak yang ceria ya, mereka anak-anak yang ceria gitu. Jadi kalau kita nyanyi ini gitu kan, kita baca ini, kita pergi ke sini gitu, ye gitu. Jadi mereka benar-benar semangat juga gitu kan, senang gitu. Apakah ada murid yang kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan motivator? Jadi bukan kesulitan, jadi mereka mungkin ada yang kesulitan dalam membaca ya. Jadi ada yang benar-benar bacanya masih terbata-bata atau susah ya untuk membacanya, butuh satu kata itu mungkin butuh 2 atau 3 menit untuk 1 atau 2 menit untuk bisa memahaminya gitu. Tapi ada juga yang sekali lihat hurufnya langsung bisa membaca gitu. Jadi benar-benar mereka berbeda ya, tapi tetap kita memberikan kasih sayang dan bimbingan yang sama. Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Jadi murid-murid ini kan ada 3 ya di kelas yang pertama gitu ya. Yang pertama itu ada 3, kemudian yang kedua itu yang siang itu jam 11 itu ada 1. Kalau yang pertama ini yang jam 9 ini 3 orang ini perempuan semua. Ini ada berbeda ya. Jadi ada 1 yang sudah bisa benar-benar bisa baca, dan yang 2-nya ini belum terlalu lancar membaca. Jadi ketika yang 2 ini masih membaca tiket gitu kan,
Nah, yang satu ini dia sudah mengisi modul, sudah membedakan, sudah menyusun sebuah kata menjadi kalimat gitu. Jadi benar-benar mereka berbeda ya, ada perbedaannya gitu. Ada yang udah ke tahap selanjutnya, tapi ada yang masih di situ, belum masih proses gitu, ada yang masih proses. Nah, untuk yang kelas 11 ini untuk yang jam 11 ini, dia ini laki-laki, tapi dia sudah bisa tapi dia kelas 2 SD. Jadi dia berbeda. Karena dia masih terikat dengan Bimba, kita berikan pembelajaran SD, tetapi ya itu hanya memberikan yang sekilasnya aja gitu, benar-benar tidak terlalu fokuskan dengan pembelajarannya. Tapi ketika ada teks bacaan, kita suruh dia membaca, kemudian kita bisa memberikan, setelah pembelajaran itu kita bisa menyuruh mereka untuk membuat suatu karangan sendiri. Lalu yang ketiga ada pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Saya merasa sangat bahagia dan senang sekali ya melihat mereka antusias dalam pembelajaran gitu kan. Karena yang saya tahu, anak-anak itu sulit sekali untuk fokus dan sulit sekali untuk diajarkan ya, dibimbing gitu kan. Tapi kemarin itu benar-benar mereka sangat antusias dan sangat semangat gitu, karena memang metode yang digunakan itu menyenangkan gitu. Jadi saya merasa ikut bahagia juga melihat mereka bahagia, melihat mereka antusias juga. Jadi kita merasa ingin terus memberikan motivasi yang positif untuk mereka. Lalu, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tidak ada ya. Jadi pembelajaran yang kemarin dilakukan itu tidak ada kekerasan yang dilakukan, karena mereka benar-benar fokus dengan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, yang terakhir ada pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Ya, tadi saya sudah jelaskan kegiatan pembuka kita ada bernyanyi lagu Bimba, kita bernyanyi Cinta Kasih Ananda, kemudian kita ada tepuk semangat, lalu ada doa pembuka sebelum kita belajar. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Kegiatan inti adalah kita membaca bebarengan ya. Jadi sebelum kegiatan inti juga kita bertanya dulu nih, kita mau pergi kemana, keluarin dulu tiketnya gitu kan. Nah, tiketnya itu kan nanti kan ceritanya ya, kita akan pergi ke taman atau pergi ke kebun binatang. Oke, let's go, kita pergi ke sana, ayo gitu kan. 1, 2, 3, mulai. Nah, mereka semua akan bebarengan untuk membaca. Lalu jelaskan bagaimana kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan utamanya mereka adalah kan membaca ya. Jadi mereka membaca modul atau kertas-kertas tiket yang mereka punya itu silahkan dibaca bebarengan sampai habis. Kemudian kalau misalkan mereka sudah selesai, mereka boleh mengerjakan modul yang lain, menggambarkah atau mengisi tulisankah, membuat kata yang berantakan menjadi satu kalimat gitu kan, atau mungkin menulis huruf gitu. Jadi benar-benar yang pertama adalah membaca berbarengan seperti itu. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Sama seperti kegiatan pembuka, tapi tidak bernyanyi lagu Cinta Kasih Ananda. Kita hanya bernyanyi lagu Bimba, kemudian kita ada tepuk semangat, dan juga ada doa penutup, doa sesudah belajar. Berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Tentu saja 30 menit plus 10 menitnya itu adalah khususnya ya. Jadi maksudnya kalau khususnya ini kan misalkan 3 orang, ada 3 orang, pekan ini hari ini mungkin sama si A, nah besok sama si B gitu. Jadi ada pembelajaran khusus setelah belajar inti 10 menit itu.